angka pasabara na dina letu atau terhalangi doa, tak ada penghalang doa. Itu yang pertama, berdoa riwatunna mega dosana atau tapatunna sisumpunganna lori padanna rupatau. Yang paling pokok adalah banyaknya dosa, penghalang besar diterimanya doa adalah megana dosana tawi. Kemudian yang kedua, tapatunna sisumpunganna lori padanna rupatau. Kemudian yang kita bahas yang ketiga tadi malam, penghalang doa, ianar itu banyaknya hal-hal haram yang kita miliki, makanan kita haram, pakaian yang mungkin kita pakai haram, atau minuman tak engkatoi haram. Jadi jagai toi aleta polersina benda-benda atau hal-hal yang haram. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat penghalang doa adalah tidak menghadirkan hati di dalam doa, atau makna tawe dena khusyuk di dalam berdoa. Perlu gak khusyuk di dalam berdoa? Yang namanya doa nabuari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ia rupa doangnya intinai sininna ibadah. Nayar ibadah perlu kita khusyuk di dalam beribadah. Petuah bugis cahaya iman di hati, setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur semua puji lawar sisi raja napung Allah taala, nak karena subuh kita termasuk orang yang disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salamat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Kita melanjutkan pengajian kita tadi malam tentang tempat-tempat mustajabnya doa. Tadi malam kita sudah bahas bahwa ia rotomatap'e napuada Nabi SAW bahkan disebutkan dalam Al-Quran, narikongke millo doang pasti diterima ikubung Allah Ta'ala walaupun caranya yang berbeda. Ada yang langsung diterima doanya, ada yang ditunda ipancaji pahala risari muntina ikubung Allah Ta'ala, angkato lay tundai dengan menolak musibah yang akan datang, sama nilainya dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang angka pasabara na dina letu atau terhalangi doa, tak ada penghalang doa. Yang sudah kita bahas tadi malam, itu yang pertama, berdoa riwatunna mega dosana atau tapatunna sisumpunganna lori padanna rupatau. Yang paling pokok adalah banyaknya dosa, penghalang besar diterimanya doa adalah megana dosana tawi. Kemudian yang kedua, tapatunna sisumpunganna lori padanna rupatau. Kemudian yang kita bahas yang ketiga tadi malam, penghalang doa, ianar itu banyaknya hal-hal haram yang kita miliki, makanan kita haram, pakaian yang mungkin kita pakai haram, atau minuman tak engkatoi haram. Jadi jagai toi aleta polersina benda-benda atau hal-hal yang haram. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempat penghalang doa adalah tidak menghadirkan hati di dalam doa, atau makna tahu dena khusyuk di dalam berdoa. Perlukah khusyuk di dalam berdoa? Yang namanya doa nabuari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya rupa doangnya intinai sininna ibadah. Nayar ibadah perlu kita khusyuk di dalam beribadah. Nah, pudaki buang Allah Ta'ala bagaimana caranya khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk baik dalam ibadah, salat, begitu pula di dalam berdoa. Yang pertama caranya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ia naru tahu yang disebut khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu angkai menganggap dirinya siruntu ibuang Allah Subhanahu wa taala, mulaqu rabbihim. Ada riwayatnya masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkai malaikat Jibril la siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanai ma huwal Islam agiyasa sallam nabali Nabi ta rukun Islam, ma huwal iman agiyasa iman nabali Nabi ta rukun iman. Kemudian pakutananna malaikat Jibril yang ketiga, ma huwal ihsan agiyasa ihsan. Nabali Nabi ta al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya sangat ihsan yang dari tunggu sampai buang Allah Ta'ala pada muhiti buang Allah Ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narekodai ulimite buang Allah Ta'ala fa innahu yarak, ya kiki maka danai taki buang Allah Ta'ala. Jadi di dalam ibadah, di dalam salat, siologi itu buang Allah Ta'ala masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis qudsi yang menceritakan nariko masempajak itu ngacerita ki buang Allah Ta'ala. Saya mungkin sudah biasa kita dengar ini. Kumakada itu alhamdulillahi rabbil alamin, takpa nabali buang Allah Ta'ala makada hamidani abdi. Kumakada ki ar-rahmanir rahim makada si buang Allah Ta'ala majadani abdi. Malik yaumiddin makada si buang Allah Ta'ala asna alayya abdi. Jadi nabali buang Allah Ta'ala sin nabaca artinya masuk buang Allah Ta'ala puada di dalam hadis qudsi. Artinya kita harus meyakini di dalam salat, di dalam berdoa, siologi buang Allah Ta'ala kita bertemu bahkan berbicara siwawa buang Allah Ta'ala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang khusyuk. Maka di dalam doa perlu toya sangi khusyuk. Ya. Dan syarat khusyuk yang pertama adalah yakini makna siologi siruntuki kuang Allah Ta'ala. Yang kedua terkait dengan larangan salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya sengi mabuk tidak mengetahui dan sengi agan napau. Makanya dalam sambungan hatta ta'lamu ma taqulun, karena muisengi agama pau. Maka ketika kita berdoa masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, irisengi aga illau kita berdoa ya ka bawang milimai berdoa kada aja illau. Nah, makanya ketika imam berdoa atau setelah salat berdoa, usahakan kita paham agana illau pu imam napaki makami. Kita pahami, kita yakin bahwa tidak ada sebenarnya, tidak mungkin anu majana lau pu imam. Tapi kita juga harus paham kemudian mengambil makami ya riasan khusyuk. Begitu juga dalam salat masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham, yakini makna siologi kuang Allah Ta'ala, iris yang agai puada, agai tepu. Angka tahu pura mas sempajang itanai, aga pangepuk menai makna agar dan nak denis yang kata tu mas sempajang makna khusyuklah dekat mas sempajang. Mak beresalam manipui mana pakai selesai matiin roi kapang.
Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silogi buang Allah taala di dalam doa, apalagi milogi buang Allah taala. Maka ketika kita berdoa, hadirkan hati. Yaitu penghalang dena tarima pada ngata buang Allah taala, tidak khusyuk di dalam berdoa atau tidak menghadirkan hati di dalam doa. Nah dena pahangi akan illau la buang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham. Kemudian yang kelima, penghalang doa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam yustajabu lil 'abdi ma lam yu'ajjil. De napaja pong Allah taala tarimai padonganna atanna selama tidak tergesa-gesa. Arya setergesa-gesa napa si semilau miloni terima. Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun berdoa meloana napa diterima pong Allah taala. Tidak mungkin Nabi Ibrahim nabi yang disebut Halilullah yang kelingai kupong Allah taala berdoa terus masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dena pajam milau ripong awang alaika ana habli minas salih rabbi habli minas salih. Dena pajam milau Nabi Ibrahim alaihissalam ripong Allah taala. Tidak diterima hari ini, besok minta lagi. Nabi Zakaria alaihissalam maitatoi milau doa ripong Allah taala dengan berbagai cara. Milau ripong Allah taala angkana diterima pak donganna. Bahkan cara yang terakhir tu napake Nabi Zakaria, ya Nabi Zakaria alaihissalam yang nengi tugas kupong Allah taala untuk piara Maryam radhiyallahu anha. Ya Maryam indokna Nabi Isa alaihissalam ipiare ko Nabi Zakaria alaihissalam namondro ko mihrab di dalam masjid. Tapi ada keheranannya, herannya Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 37 itu, kullama dahala alaiha, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam, wajada indaha rizqa, angka tuli angka nanre naruntu, ada rezeki, ada makanan di sampingnya Maryam, selalu ada makanan. Jadi makutanai Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hada. Maryam boleh ke yan rewe. Nama kada hada min indi rabbi, boleh ripuakwe. Waku yang memberikan rezeki yang digairi hisab, yang tidak pernah dihitung-hitung, tidak ada hitungannya Allah dalam memberi rezeki. Kemudian di ayat ke-40, hunalika da'a Zakaria rabbahu rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nukunir millau Nabi Zakaria alaihissalam puang alaika anak madecing, anak makanja. Ini juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya berdoa, kumiloki masih nak terima puang Allah taala, nariko angka tahu lolonga decing atau mendapatkan kira-kira anu makanja nak terima, umpamanya lulus si anak na PNS, maka dah lulus si anakku PNS. Tapi pada saat itu alhamdulillah ini milotoki lari buang Allah taala. Ya, beginilah Nabi Zakaria selalu mendapatkan makanan atanawi, maka dah boleh kega ia dalek boleh kega yang rewe, maka dah boleh dibuang Allah taala. Nata pamilotoi Nabi Zakaria kada buat teleto kasih anak. Jadi ketika kita mendengarkan berita yang bagus tentang orang, apakah bali bulata madeji melem mal ke saat itu mari ngeraki lori buang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari ngeraki lori buang Allah taala. Insyaallah na terima to ibadah dong ta buang Allah taala ya rotu. Jadi ada kalau yang selain tadi disebutkan tempat-tempat mustajabnya, sebenarnya cepatnya diterima ada waktunya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang doa selanjutnya adalah tidak bersalawat. Nabuat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mahjubun bis-salawah ilayya. Doa itu terhalang karena dia salawat lakuya.
Nah perlu itu ilakai penghalanna pak doanya dengan salawat. Makanya yang namanya doa itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada urutannya. Ibarat tiga tu kami doang ibu imang, ibarat ko peremat tarawih tawe. Apa ucapan pertama doa? Urutan yang pertama doa adalah pujian. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Pasti itu tuli kumil doang ibu imang. Di dalam tarawih doanya di alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan biasa kamalam alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak beruang, maka sebelum berdoa ini dulu dibaca. Nabi-nabi juga berdoa itu puji-pujian. Ya. Puji-pujian puji-puji di Allah Taala. Doa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun. Pujian tania Pak doa Allahumma innaka afuun. Doa kita yang di doa malam Lailatul Qadar itu apun colak dan apa nak fa'wani. Maafkanlah saya, ampunilah saya ya Allah. Yang panjang itu puji-pujian. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau lah yang maha pengampun, engkau menyukai memberikan ampunan, maka ampunilah saya. Urutan doa pujian dulu masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangkalingai doa tarwi, doa napui makubur mas panjang sesudah salawat, sesudah puji-pujian, pasti salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti mas salawat itu dari Nabi. Tangkali ada alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Pura mas salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sesudah itu baru masuk doa. Sesudah apa kimil doa. Kau mau melo ki maaf pala iro susunan na doa itai sempajang jenazah. Sempajang jenazah yang pertama di takbir pertama Fatihah itu dibaca. Akhir Fatihah itu puji-pujian dari Allah Taala. Sudah takbir kedua salawat itu dari Allah Taala. Takbir ketiga baru masuk doa. Takbir ketiga dan takbir keempat, bahkan takbir ketiga mendoakan orang, takbir ketiga baru kita keempat. Jadi ada doa masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian dolor Allah Taala. Ya, bagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana, nalapor mijol alina lirobang. Saya zalamna ampun kami dalam melakukan perbuatan dosa. Fa illam taghfirna narekude tak dampengan ki. Dena lazim ila doa dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yunus. Inni zalam apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ia minta bakuli puji-puji dari Allah taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak puji-puji juga pun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naparita tu pun Allah taala walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna, fad'u bih, maka berdoalah dengan itu. Ya, sebelum kita berdoa, kalau ada asmaul husna, angka umpamanya napak guruan Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini kan yang biasa kita dengar alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Angka napa guru nabita, makre nabita kalau mau berdoa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ai gana senar buang Allah taala itu kenapa salawat dari buang Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersalawat masyaallah muslimin, bagusnya doakan dulu orang lain, termasuk orang tua. Ya, makanya iritas itu doa salat Jumat tidak langsung berdoa untuk kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang dulu didoakan. Allah ya'i minhumul amwat. Ya, doakan dulu tetangga-tetangga ya Allah puang. Dapat di romana yang decek bali belaku. Tapakan jaki ibadana, kita berdoa untuk orang lain. Setelah itu kemudian kita berdoa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Jadi susunan doa itu yang perlu juga dipaham. Ya, apalagi
irbuang Allah Ta'ala napuji atanna puji-puji bi. Karena memang hanya Allah yang berhak dipuji-puji, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa, yaitu mencari perhatian Allah Ta'ala khusus kepada orang yang selalu berdoa dan memuji Allah. Nah, tinggal susunan-susunannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka mita wattu napa guruan nasroaki puang Allah Ta'ala milo doang. Ya, diantaranya umpamanya di waktu puasa. Nah, puasa itu ini banyak hadisnya tentang salah satu la turad da'watuhum, ada 3 yang tidak tertolak doanya. Yang pertama da'watul walid, padoangan atau matuai untuk anaknya. Jadi di masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata nariku macai. Nasabah itu kata-kata orang tua ya, dan orang tua untuk anak kadang menjadi doa bahaya tu. Ya, tidak menyangka biasa ini macai ya nak sambarang ipau. Ya, ada riwayatnya pernah kejadian waktu gempa ke Jakarta. Angka anak-anak, angka tania anak-anak. Kalau ni nagapay ya kasane, nagapay renring. O koni ro ngerang indok na ngerang adadan na. Waktu na anak iya anak pura na sanghe masa sekali kana sepuade ro adai. Akan napau. Waktu na ro anak mo pero anak na ro meli Gucci. Iya ro Gucci masulie, Gucci hiasan yang mahal. Sialon na letu bulai macule-cule anak na lepper Gucci tak parepa. Tak pamacai maka dah magi na taig tania iko na teparan rin na mo repa. Beberapa tahun kemudian masyarakat muslimin di rumah itu juga ya anak yang ngerela be pura memang kasi sesekali lah dari puade roadai. Jadi kuili masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nariko yang kalingai ya to iriseng ya irite anae kedosala. Ajak tamacai dengan kata-kata tidak baik. Ya, illau kira puang Allah Ta'ala puang tatangi. Apa kemungkinannya besar, kemungkinannya mencari pak doang yang terima puang Allah Ta'ala. Ya, doanya orang tua. Tatangi, opo tapatirohnya decing anakku. Kuirite salah nak tapatirohnya decing. Talengi petunjuk dan seterusnya. Manuakan jaya lengi aja nama jahat. Kemudian masyarakat muslimin da'watus sha'im, yang tidak tertolak adalah doanya orang yang berpuasa. Ini doa di antara doa-doa yang tidak tertolak mega, tapi selalu ada doanya orang berpuasa. Ya, ada juga pemimpin yang adil, doanya orang berpuasa, doanya orang yang dizalimi. Ya, kalau ini tadi doanya orang tua, doanya orang berpuasa, kemudian doanya musafir, doa musafir. Nah, jadi orang berpuasa, ketika berpuasa perbanyak doa, bukan perbanyak gosip. Ya, melo ibu kata, perbanyak doa, apalagi nak puasa Nabi tak. Walillahi qa'minan nar, setiap hari karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang dari api neraka. Dan itu ketika menjelang berbuka puasa, maka perbanyak doa ketika menjelang buka puasa. Apalagi doa melepaskan diri, menghapuskan diri dari api neraka. Melo doa umpamanya Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummuhatina, yang doa salat tarawih. Ya Allah, hapuslah nama kami di dalam neraka. Angka itu kapan? Daftar penghuni neraka. Angka yang setakro. Kita berdoa ini masuk, jangan ditaruh saja. Menjelang buka puasa. Allahumma a'tik riqabana. Ya Allah, hapus nama kami di dalam api neraka. Nama orang tua kami, nama ibu kami, nama pokoknya keluarga kami. Doa menjelang buka puasa. Doanya orang berpuasa nak terima. Wa da'watul musafir, dalam hadis ini termasuk doanya musafir. Maka tadi kalau doa tadi disebutkan ketika musafir kesempatan nak terima pak doa tapuang Allah Ta'ala, maka perbanyak doa ketika musafir. Mendreki juk pandang, perbanyak doa. Ya aja tu macam apalagi ko sirunto ni sa sekolah ta bo diga kay tuli cerita manipigau. Kemudian masyarakat muslimin, kita lanjutkan sedikit. Di antara
Nasrullah puang Allah Ta'ala berdoa di sepertiga malam terakhir. Nah, puadai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap malam, akhir malam, ya sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit bumi. Nah, koniro Nabi sallallahu alaihi wasallam na cerita makda na puadai puang Allah Ta'ala makda utarimai pat doanganna tamilo doange. Utarimai parilauna tamilawe. Utarimai wa dampengang dosana atau minta milo dampengnya. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Kemudian masyarakat muslimin selanjutnya pada hari Jumat. Hari Jumat itu ulama sebenarnya banyak menyebutkan, tapi ada hadis, ada yang menyebutkan pada saat khatib dia naik di atas mimbar, dan ada waktu khusus pada Nabi tafal tamizuha ba'dal asri, dan carilah waktu itu sesudah salat asar di hari Jumat. Kepada masa pajang asar atau pada hari Jumat, ya Jumat ibadah. Puasa ibadah, Jumat ibadah. Ya biasa ada kondisi-kondisi kok masyarakat muslimin kita lakukan doa, tempat-tempat berdoa, waktu-waktu berdoa. Ya, hari Jumat kita berpuasa, balai kupuletoni bosie. Ya, kupuletoni bosie kita perbanyak doa. Jangan nasabat dena patentu Nabi tak kapan waktunya setelah hari Jumat. Mabila ini rahasianya maka Nabi tak fal tamizuha, cari di situ. Makanya setelah hari Jumat doa nih, berdoa saja. Insyaallah natarima puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan penghalang-penghalang doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, tempatnya berdoa adalah sujud, ketika sujud. Nah, puada itu Nabi tak maka dak onro paling macawi puang Allah Ta'ala si bawatanna riwayatun sujud, maka berbanyak doa. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW maka dah inna nuhina naqra al-Qur'ana fi sujudi war ruku'i. Setengah-tengah nak caki puang Allah Ta'ala mak baca Quran, ya kita tidak boleh membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Amma fir ruku'i fa'azim rabbaka, narekon roko itawe pakarajai puamu. Wa amma bis sujudi fajtahidud du'a, sedangkan di dalam sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Semua sujud masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud terakhir, bukan sujud terakhir saja, semua sujud. Ya, fajtahidud doa, gara-gara kata-kata fajtahidud doa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ada ulama mazhab mengatakan boleh berbahasa daerah yang kita lakukan. Nasabah tidak mungkin bersungguh-sungguh kita tidak sesuai bahasa ta. Ya, tapi karena ada juga ulama mengatakan tidak boleh dicampur bahasa lain dalam salat. Ya, maka engkau makana lengatina milo doa sungguh-sungguh dengan bahasa daerah. Kalau dari bahasa Arabnya. Tapi yang jelas beritanya, pura kita baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca perlu sambung dengan doa. Sujud kedua sambung lagi dengan doa. Nasabah hukum membaca bacaan salat itu subhana rabbiyal a'la itu adalah wajib. Maka setelah wajib kita membaca doa. Doa apa saja masyarakat muslimin. Saya biasa sampaikan titip satu doa untuk orang tua di antara sujud-sujud. Jagai biro doa untuk orang tua. Kemudian ada hal yang beberapa sahabat ini kurang yang mengamalkan, tapi banyak sahabat makutana ke Nabi ya Rasulullah, Pak Guru ka ala baca sebelum di akhir salat, maksudnya sebelum mak bereselan, ya bereselan, ya sampajata lengkap puji-pujian, lengkap salawat, pokoknya lengkap bacaan paling lengkap. Sebelum kita berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa. Ya, Nabi Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, aku baca. Kemudian maka data innaka Hamidum Majid. Nah, maka dari Nabi tak baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Kemudian Abu Sa'id Al-Ghifari, aku baca sebelum salam innaka Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya, dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bermakutan agak baca laisi bacana Allahumma hasibni sabah yasira Allahumma inni a'udzubika minal maghrib wal ma'dzab. Ini sebelum salam.
tempatnya diterima doa. Bahkan ada ulama yang mengatakan doa apa yang kita sukai. Bahkan boleh kita baca semua itu doa sebelum salam. Itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa napatiro kideceng nang kaki insyaallah natari senantiasa natarima Pak doa kita hadapkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat. Ya hayyu ya qayyum. Inna nas'aluka ridhaka wa nas'aluka al-huda wat tuqa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.